Film A Business Proposal tayang serempak di bioskop Indonesia pada Kamis 6 Februari 2025. Sayangnya, film yang diadaptasi dari webtoon berjudul sama itu kurang mendapat atensi dari para pecinta film. Berdasarkan data yang dibagikan website resmi Signpoint, film A Business Proposal hanya mampu meraup 6.894 penonton di hari pertama penayangannya. Perolehan jumlah penonton yang sangat sedikit di hari penayangan film A Business Proposal itu diduga akibat kontroversi sang aktor pemeran utama Abizar yang beberapa kali blunder hingga membuat netizen yang budiman meradang. Salah satu yang paling disorot adalah ketika Abizar mengaku bahwa ia tidak menonton drama asli film adaptasi yang dibintanginya tersebut. Alih-alih mendalami perannya, Abizar justru ingin menciptakan karakternya sendiri. Pernyataan Abizar tersebut tentu mendatangkan respon yang kurang baik dari para pecinta drakor. Hujatan yang ditujukan kepada Abizar tidak membuat aktor tersebut introspeksi diri. Abizar lalu kembali membuat blunder dengan mengatakan fans drakor fanatik. Setelah beberapa kali blunder, Abizar akhirnya menuliskan permohonan maaf yang diunggah melalui Instagram pribadinya beberapa hari sebelum film yang dibintanginya itu rilis. Sayangnya, hal tersebut rupanya tidak terlalu berpengaruh karena publik yang sudah kecewa hingga menyebabkan sepinya penonton di hari pertama penayangan film tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mana itu yang nggak butuh penonton, ha? Mana? Tepi kan? Mana penonton kau itu? Kau kira penonton itu jatuh dari langit? Makanya sebelum film kau tayang, muncul kau itu agak dijaga sedikit. Sombong kali pula, tinggi kali kau ngomong. Udah filmnya nggak ditonton, di cancel satu Indo. Bang nggak kasihan terimbas ke kawan-kawannya. Ku tengok ada yang buat konten, dia nonton. Tapi itu kayak buzzer. Kau tahu kenapa aku bilang kayak gitu? Karena semua videonya template. Penilaian 9,5/10. Bagus sekali, bagus sekali. Filmnya itu sangkin sepinya, di dalam itu kau kayak uji nyali. Cuman kau sama hantu yang nonton. Di hari pertama penayangannya, A Business Proposal hanya berhasil mengumpulkan sekitar 6.800-an penonton. Bayangin bos, cuma 6.000 penonton. Ternyata cancel culture itu bisa diterapkan di Indonesia. Gara-gara siapa? Ya gara-gara Abizar. Orang jadi gak mau nonton filmnya. Ini buat siapapun lah, terutama artis public figure. Kalau mau promosi film, kalau mau main film, ya omongannya dijaga. Hati-hati dalam berbicara. Harusnya Abizar ini belajar dari terdahulunya lagi, belajar dari seniornya. Salah satu contoh gue kasih tuh si Ari Keriting. Kemarin dia sempat bermasalah kan, masalah politik sih ini, yang dia bilang peringatan darurat lah. Pokoknya dia begitu membenci Jokowi. Alhasil apa? Orang yang tadinya pengen nonton Kakak Bos, pas lihat nama sutradaranya Ari Keriting, orang nggak jadi nonton bos. Dari situ aja harusnya lebih bisa belajar. Ini lagi dengan gagah beraninya bilang fans fanatik. Ya ampun Abizar, lu nggak tahu ya, fans K-pop, fans drakor di Indonesia tuh banyak banget. Mau minta maaf atau mau gimana pun ya, udah terlanjur bos. Ya udahlah, mau gimana lagi, jadikan ini sebuah pelajaran aja sih lo kata gue mah. Ini demi apa sih film A Business Proposal yang di remake udah tayang tanggal 6 Februari. Jangan lupa jauhi bioskop di kota kalian ya, jangan sampai kebagian tiketnya. Bukan film yang ini ya, kalau ini yang main An Yusop, kalau itu yang main Ah Nyung Sep. Duh, aku jamin kan gak bakalan nyesel deh kalau nonton. Aku sendiri aja udah gak sabar buat nonton study group. Araso? Katanya ada yang habis promosi film ngata-ngatain orang gak dudung premiernya gitu ya. Bukan gimana-gimana, tapi gua tuh tahu bisnis proposal tuh sebagus apa, karena skripsi gua tuh tentang itu. Jadi bisnis proposal tuh anehnya adalah yang di remake di Indonesia ya, itu pemeran utamanya bahkan nggak riset gitu. Ya nggak lihat filmnya, nggak lihat webtoonnya. Lu ngapain terus menciptakan karakter baru? Ya ngapain? Orang namanya remake. Nah ini orang udah filmnya tuh udah bagus ya, basicnya udah bagus. Cuman waktu dia interview seperti itu, wow lu ngerusak segalanya men. Padahal filmnya tuh udah bagus banget, yang impian semua orang. Dan apa ya, karena orang biasa bisa pacaran sama CEO, kan keren banget tuh. Dan karakternya sudah sempurna ya. Kalian nggak usah macam-macam bikin karakter baru, nggak usah. Udah lu remake, bikin semirip mungkin, itu udah cukup, udah bagus itu.
Tapi lu, aduh, lakuannya kayak gitu sih, aneh. Jadi, apakah Indonesia sudah menerapkan cancel culture? Ya, tulis komentar kalian. Akhirnya bisnis proposal gak ada yang mau nonton. Tapi ini baru katanya dan gosipnya dari berbagai orang yang bikin video kalau bioskopnya itu bisnis proposal kosong, sekosong itu. Lagian mah kata gue, K-popper lu lawan gitu ya. Lagian ya kok kata gue, lu udah tahu lu nge-remake film Korea gitu, tapi lu malah menjelekan film Korea itu gitu kan, nggak masuk di akal. Kayak contoh lah gitu ya, yang kayak Miracle in Number 7 itu, Miracle in Cell Number 7, dia kan kayak kerjasama sama orang Koreanya, terus kayak mengapresiasi si film itu originalnya walaupun dia kayak nge-twist dikit ceritanya. Nah ini kayak di setiap interview aja si Abang Eto menjelek-jelekan, dan juga kayak gue kan mau bikin karakter baru, jadi gue gak perlu nonton sampai habis, begitu kan Bang ya? Tuh, jadi semoga ini bisa menjadi pelajaran ke depannya bagi sineas Indonesia yang mau nge-remake film Korea atau film luar negeri. Tolong hargain apresiasi dari original filmnya ya. Kayak kalau bisa bekerja sama kayak Miracle in Cell Number 7 justru lebih bagus kok kata gue. Iya kagak sih? Kalau kalian, alasan kalian gak mau nonton bisnis proposal yang udah di remake di Indonesia itu alasannya apa? Jujur dari awal poster ini muncul, aku tuh ngerasa kurang serk banget sama para pemainnya. Kayak menurut aku kurang aja gitu loh dibuat remake-nya bisnis proposal gitu kan. Sebenarnya sih kayak mungkin kalau dibuat film lain oke-oke aja ya. Cuman karena ini nge-remake bisnis proposal ini gitu loh, yang dimana pemerannya itu ya kalian tahu lah guys, ya kan, nggak usah aku jelasin pun kalian tahu. Terus kayak kenapa harus diperanin sama mereka? You know nggak? Apalagi yang meranin An Yosop itu doi. Mikir nih gue, kenapa? Dan bener aja, bahkan filmnya belum muncul di bioskop, tapi udah banyak banget yang kayak kritik bisnis proposal, bahkan sampai mau ngeboikot film ini ya kan, karena ulahnya si Abizar, karena dia bilang gak nonton dramanya sampai habis. Dia cuma nonton episode 1 atau episode 2, habis itu dia kayak udah gak mau nonton dan dia mau menciptakan karakter sendiri. Like, what? Nih ya Zar, gue kasih tahu Zar, kalau misalnya lo mau gitu mah bikin film sendiri aja, nggak usah nerima job ini. Yang dimana ini kan nge-remake ya, bener-bener judulnya tuh ketipek banget, bisnis proposal, dan otomatis dong jalan cerita bahkan karakternya sendiri pun harus sama persis sesuai apa yang sesuai drama aslinya. Ya gak sih guys? Karena nih aktor dan aktris Korea, setiap mereka mau main film atau drama, mereka tuh selalu mendalami karakter berbulan-bulan. Mereka mempelajari karakternya selama berbulan-bulan sampai mereka bisa menghidupkan karakter itu dan mereka bisa menyatu sama karakter itu. Nih ya, contohnya ada Hwang Min Yoon, dimana dia nih belajar bela diri selama 8 bulan untuk memerankan karakter di dramanya, supaya karakternya tuh lebih hidup. Dan ada juga Kim Tae-ri, dia ini sampai latihan nyanyi 3 tahun dan dia juga berlatih anggar selama 6 bulan untuk dramanya, yang kalian tahu lah pasti itu drama apa ya kan. Terus dengan aktor dan aktris Korea yang setotalitas ini muncullah seorang Abizar yang dia cuma nonton sampai episode 2, habis itu dia mau menciptakan karakternya sendiri. Itu gimana maksudnya? Bahkan ya Luna Maya, sekelas Luna Maya pun dia kayak harus nonton film Susana itu berkali-kali supaya dia itu bisa mendalami karakternya Susana. Ini Luna Maya nih guys, sekelas Luna Maya. Baru-baru ini masih hangat sekali ya teman-teman, karena si Abizar ini ngepost kayak gini di story-nya. Kayak aduh, gak masuk akal. Gue mau marah, ngerti gak? Kenapa harus ada kata-kata rasisme di Indonesia? Bukan rasis ya Zar, Abizar. Aduh gimana ya ngejelasinnya ya. Ditambah lagi waktu diwawancarain di sini, dia ini bilang fans fanatik ini itulah apalah. Aduh nggak tahu deh, fans fanatik Korea lah pokoknya intinya. Dan menurut aku di situ salah besar. Karena apa? Karena target utama di film bisnis proposal ini kan ya orang-orang yang suka Korea itu. Paham gak sih guys? Bener nggak? Dan menurutku dia ngatain kita fanatik itu salah besar. Wah, Anda masuk dalam lubang buaya ini rupanya ya. Ya udah siap-siap aja lo dirujak sama netizen Zar, jangan protes.
Dan kalau udah kayak gini yang dirugiin pun juga bukan dia kan, tapi pemeran lain kayak Mbak Ariel Tatum, Mardito, dan yang satunya itu kayak ya bakal kena imbasnya juga. Bahkan bisa-bisa film itu tuh diboykot gitu loh, atau bahkan gak laku sama sekali, gak ada yang nonton bahkan Zar, gara-gara ulah lu. Ya ilah, udah lah, gak paham banget emosi guys. Bye.